Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dan berbagi informasi untuk teman-teman semua mengenai sifat urutan bilangan real. Nah, nanti di dalamnya kita akan belajar materinya terlebih dahulu, dan nanti di bagian akhir akan ada latihan soal dan pembahasan. Nah, untuk lebih memahami materi mengenai sifat urutan bilangan real ini, teman-teman simak baik-baik ya untuk materi maupun latihan soalnya. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu sekilas mengenai materi sifat urutan bilangan real. Nah, teman-teman mohon disimak dengan baik-baik ya, agar nanti saat mengerjakan latihan soal dan membahas latihan soal, teman-teman sudah memahami materinya terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah definisi bilangan positif 1. Jadi pada R, himpunan bilangan real, terdapat himpunan tak kosong P, himpunan bilangan positif, dengan sifat-sifat berikut. Jika A, B elemen P, maka A plus B juga elemen P atau bersifat tertutup. Kemudian jika A, B elemen P, maka A kali B juga elemen P. Kemudian pada bagian A dan B itu dikenal dengan aksioma bilangan positif. Bilangan A di R, maka tepat satu dari yang berikut dipenuhi. Yang pertama, A elemen P, A sama dengan 0, min A elemen P, yang disebut dengan sifat trikotomi. Nah, untuk notasi himpunan nama bilangan dan notasi urutan dari bilangan positif, untuk A elemen P, maka disebut A adalah bilangan real positif dengan A lebih dari 0. Kemudian A elemen P gabungan dari himpunan 0, maka A adalah bilangan real tak negatif. Jadi A lebih dari sama dengan 0. Kemudian min A elemen P, A adalah bilangan real negatif dengan A kurang dari 0. Kemudian min A elemen P gabungan 0, berarti A adalah bilangan real positif, bilangan real tak positif, atau A kurang dari sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya adalah definisi bilangan positif 2. Misalkan A, B di R, maka bilangan A min B elemen P, maka kita tuliskan A lebih dari B atau B kurang dari A. Nah, bila A min B elemen P gabungan 0, maka kita tuliskan A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C dipenuhi, maka dituliskan A kurang dari B kurang dari C atau B lebih dari A kurang dari C. Dan jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C dipenuhi, maka dituliskan B lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Nah, terdapat pula kondisi jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari D dipenuhi, maka B kurang dari sama dengan A, B lebih dari sama dengan A, B kurang dari D. Selanjutnya ada tabel sifat-sifat urutan bilangan R atau bilangan real. Nah, untuk notasi himpunan, nama bilangan dan notasi urutannya ada sebagai berikut. A elemen P artinya A adalah bilangan real positif di mana A lebih dari 0. A elemen P gabungan 0, maka A adalah bilangan real tak negatif atau A lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk negatif A elemen P, maka A adalah bilangan real yang negatif, A kurang dari 0. Kemudian untuk negatif A elemen P gabungan dari 0, maka A adalah bilangan real tak positif atau A kurang dari sama dengan 0. Kemudian untuk A min B elemen P, artinya A lebih besar dari B, dinotasikan A lebih dari B. Kemudian untuk A min B elemen P gabungan 0, maka A lebih besar dari atau sama dengan B, dinotasikan dengan A lebih dari sama dengan B. Berikutnya adalah teorema sifat urutan bilangan real. Misalkan A, B, dan C itu anggota dari bilangan real, maka berlaku 3 hal. Yang pertama adalah bilangan positif, yaitu jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Kemudian trikotomi, yaitu salah satu dari pernyataan berikut ini terpenuhi. A lebih dari B atau A lebih dari A sama dengan B atau A kurang dari B.
Kemudian yang ketiga adalah bila A lebih besar atau sama dengan B dan B lebih besar atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Kita dapat melihat buktinya dengan yang pertama adalah dengan sifat urutan pada bilangan real. A lebih dari B, maka artinya kan A min B akan lebih dari 0. Karena A min B itu lebih dari 0, maka A min B adalah anggota himpunan bilangan positif. Kemudian jika B lebih dari C, berarti B min C itu lebih dari 0, sehingga B min C adalah anggota dari himpunan bilangan positif. Maka kita dapat memperoleh A min B plus B min C akan merupakan anggota bilangan positif juga, sehingga A min C itu adalah anggota dari himpunan bilangan positif, dan kita dapat menyimpulkan bahwa A itu lebih dari C. Yang kedua, kita dapat menerapkan sifat dikotomi pada A min B. Jika A lebih dari B, maka A min B itu lebih dari 0, dan jika A sama dengan B, maka A min B itu akan menjadi sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, A kurang dari B, maka A min B itu kurang dari 0. Kemudian bukti yang ketiga, dengan menggunakan sifat urutan pada bilangan real, maka bila A tidak sama dengan B, akan didapat A min B tidak sama dengan 0. Maka kita hanya akan memiliki A min B itu adalah anggota dari himpunan bilangan positif, atau B min A itu anggota dari himpunan bilangan positif. Sehingga kita mendapatkan dua kemungkinan, yaitu A lebih dari B atau B lebih dari A. Nah, ini adalah kontradiksi karena tidak mungkin dalam satu keadaan tersebut bilangan tersebut lebih besar dari bilangan lainnya, tapi juga sebaliknya. Misalkan A, B, C, dan D adalah anggota dari himpunan bilangan real, maka berlaku yang pertama, jika A lebih dari B, maka A plus C itu lebih dari A lebih dari B plus C. Yang B, jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A plus C lebih dari B plus D. Yang ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Yang keempat, jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC. Kita dapat membuktikannya satu persatu. Yang pertama, yang A, karena A lebih dari B, maka A min B akan lebih dari 0, sehingga kita dapat menuliskannya sebagai A plus C min B plus C. Di sini kita dapat melihat bahwa kita dapat memindahkan B plus C ke sebelah kanan, sehingga didapat A plus C lebih dari B plus C. Kemudian yang B itu menggunakan prinsip yang sama, kita mendapatkan A min C lebih dari 0. Kemudian kita juga mendapatkan C min D lebih dari 0, maka A min B plus C min D lebih dari 0, kita dapat menghasilkan A plus C lebih dari B plus D. Kemudian yang ketiga, karena A lebih dari B, maka kita dapat memperoleh A min B lebih dari 0, sehingga A min B adalah anggota dari himpunan bilangan positif. Kemudian C lebih dari 0, maka C itu pasti anggota dari himpunan bilangan positif. Kita dapat memperoleh AC min BC sama dengan C nya kita kelompokkan, kita keluarkan menjadi C langsung A min B, dan itu pasti merupakan suatu bilangan positif karena positif dibalikan positif, sehingga AC min BC lebih dari 0, maka kita bisa menunjukkan bahwa AC lebih dari BC. Kemudian untuk bukti yang D, karena A lebih dari B, maka A min B lebih dari 0, sehingga kita memperoleh A min B itu adalah suatu bilangan positif. Kemudian C kurang dari 0, maka min C adalah bilangan positif. Kita memperoleh min AC plus BC, kita kelompokkan lagi C nya menjadi min C dalam kurung A min B, karena positif kali positif maka suatu himpunan bilangan positif, sehingga kita memperoleh min AC plus BC, dan dapat disimpulkan bahwa BC itu lebih dari AC. Berikutnya adalah teorema yang ketiga. Jika A dan B itu adalah anggota dari himpunan bilangan real dengan A kurang dari B, maka kita dapat memperoleh A kurang dari setengah kali dalam kurung A plus B kurang dari B. Kita dapat menyebutkannya sebagai berikut. Yang pertama, kan tadi kita memperoleh bahwa A kurang dari B, maka ini kita dapat tambahkan kedua ruasnya dengan A, sehingga
sehingga kita memperoleh 2A kurang dari A plus B. Kemudian yang versi persamaan keduanya adalah dengan cara menambahkan kedua ruasnya dengan B, sehingga kita memperoleh A plus B kurang dari 2B. Dari kedua persamaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 2A itu kurang dari A plus B kurang dari 2B. Kemudian dengan membagi ketiga ruas ini dengan 2, kita dapat memperoleh apa yang ada di teorema tersebut, yaitu A kurang dari setengah kali kurung A plus B kurang dari B. Berikutnya adalah teorema yang keempat. Jika B adalah elemen dari bilangan nilai dengan B lebih dari 0, maka kita akan memperoleh 0 kurang dari setengah B kurang dari B. Kita dapat membuktikannya dengan teorema yang sebelumnya, yaitu teorema 3. Apabila di teorema tersebut kita memilih nilai A sama dengan 0, maka diperoleh 0 kurang dari setengah kali 0 B kurang dari B, sehingga kita mendapatkan apa yang ada di teorema keempat ini, yaitu 0 kurang dari setengah B kurang dari B. Berikutnya adalah teorema yang kelima. Jika A adalah anggota dari bilangan B dengan 0 kurang dari sama dengan A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilonnya adalah A pastilah sama dengan 0. Kita membuktikannya dengan formula ini. Pertama, kita misalkan bahwa A itu tidak sama atau A lebih dari 0, maka dari teorema sebelumnya itu bisa dapat memperoleh 0 kurang dari setengah A kurang dari A. Kemudian misalnya kita mengambil nilai epsilon adalah setengah A, maka kita dapat memperoleh 0 kurang dari epsilon kurang dari A. Dan pernyataan tersebut itu salah karena epsilon itu lebih dari A, maka A tersebut harus bernilai 0. Maksud dari teorema 5 ini adalah bilangan tak negatif yang kurang dari bilangan positif apapun adalah 0. Nah, untuk teorema yang selanjutnya yaitu teorema yang keenam. Jika AB lebih dari 0, maka berlaku salah satu pernyataan berikut. A, di mana A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, pembuktiannya bisa kita lihat bersama. Yang pertama, kita bisa menerapkan sifat trikotomi. Jadi untuk A sama dengan 0, maka AB juga sama dengan 0. Berarti A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Untuk A tidak sama dengan 0, terdapat dua kemungkinan di mana A akan lebih dari 0 atau A juga kurang dari 0. Yang pertama, bila A lebih dari 0, maka setengah A juga akan lebih dari 0. Sehingga B sama dengan 1 kali B sama dengan 1 per A kali A. Itu kita bisa mengganti 1 dengan 1 per A kali A, yaitu kalau dicoret hasil 1 dikalikan B. Nah, kemudian A kan tadi diperoleh setengah A ya. Nah, dimasukkan jadi menghasilkan setengah AB lebih dari 0. Jadi bila A lebih dari 0, maka untuk AB lebih dari 0 haruslah B lebih dari 0. Kemudian yang kedua, bila A kurang dari 0, maka negatif A lebih dari 0. Atau 1 per negatif A juga lebih dari 0. Sehingga kita bisa menuliskan negatif B sama dengan negatif 1B. Negatif 1 itu kita bisa tuliskan dengan negatif 1 per A kali B sama dengan negatif 1 per A kali AB lebih dari 0. Nah, pernyataan tersebut diperoleh negatif B lebih dari 0 atau B kurang dari 0. Jadi, bila A itu lebih dari 0, maka untuk AB lebih dari 0 haruslah B kurang dari 0. Nah, untuk teorema yang ketujuh berbunyi, jika AB kurang dari 0, maka berlaku salah satu pernyataan berikut di mana A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, untuk pembuktian teorema yang ketujuh ini hampir mirip dengan teorema yang keenam, hanya dibedakan dengan tandanya saja. Jadi untuk pembuktiannya sama saja. Yaitu teorema yang ke-8. Yang pertama, jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat itu akan lebih dari 0. Kemudian yang B, 1 lebih dari 0. Dan yang ketiga adalah jika N elemen bilangan asli, maka N lebih dari 0.
Nah, buktinya untuk yang A, untuk yang jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Pembuktiannya kita bisa menggunakan sifat trikotomi. Jadi, jika A tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan, yaitu A elemen P atau negatif A elemen P. Untuk A elemen P berlaku A kuadrat itu sama dengan A kali A, elemen P juga kan, itu bersifat tertutup. Dan untuk negatif A elemen P berlaku A kuadrat juga, yaitu negatif A kali negatif A, itu elemen P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika A-nya itu tidak sama dengan 0, maka A kuadrat itu pasti lebih dari 0 dengan A elemen bilangan real. Nah, kemudian yang kedua, 1 lebih dari 0. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat pasti itu benar ya. Nah, jadi dengan mengikuti tadi bagian dari A yang sudah kita buktikan, diketahui bahwa 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali 1, di mana 1 itu akan juga lebih dari 0 ya. Jadi 1 kuadrat atau yang tadi di A itu, pembuktian yang pertama itu A kuadrat lebih dari 0, maka 1 kuadrat lebih dari 0. 1 kuadrat hasilnya 1, maka 1 lebih dari 0 juga. Kemudian yang ketiga, jika N elemen bilangan asli, maka N lebih dari 0. Nah, kita misalkan jika K lebih dari 0 dengan K itu elemen bilangan asli, maka K juga elemen bilangan positif, karena bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Karena 1 elemen P, maka K plus 1 juga elemen P. Sehingga berdasarkan teorema penjumlahan tertutup atau sifat tertutup dari penjumlahan, jika N elemen bilangan asli, maka N akan lebih dari 0. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soal dan pembahasan. Jadi di dalam soal dan pembahasan ini ada 4 contoh soal yang sesuai dengan materi yang kita pelajari sebelumnya mengenai definisi bilangan positif, sifat-sifat urutan bilangan real, dan juga teorema-teoremanya. Nah, untuk lebih memahaminya, simak baik-baik ya teman-teman soal dan pembahasan ini. Nah, oke, untuk latihan soal yang pertama, soalnya jika K kurang dari L dan M kurang dari N, maka buktikan Kn ditambah Lm itu akan kurang dari Kn ditambah Ln. Nah, kita bisa menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika K kurang dari L, maka 0 kurang dari L min K. Nah, itu kita pindahkan ruas saja, atau kita kurangkan kedua ruas dengan K, atau L min K elemen dari P, berdasarkan sifat teorema tadi ya. Untuk M kurang dari N, diperoleh N min M elemen P. Nah, dengan teorema sifat urutan bilangan real diperoleh, nah kita tinggal memasukkan saja Km ditambah Ln dikurangi Kn ditambah Ln itu akan sama dengan Km dikurangi Kn ditambah Ln dikurangi Ln. Nah, ini kita satukan yang variabelnya sejenis. Nah, untuk K dalam kurung M min N itu kita faktorkan ditambah L dalam kurung N min M. Nah, L dalam kurung N min M dikurangi K N min M itu sama dengan kita bisa memasukkan ya, itu kita faktorkan jadi L min K kali N min M. Karena L min K itu elemen P dan N min M itu juga elemen P, maka untuk Kn ditambah Ln dikurangi Kn ditambah Ln itu akan lebih dari 0, sehingga didapat Kn ditambah Ln lebih dari Kn ditambah Lm, atau Kn ditambah Ln akan kurang dari Kn ditambah Ln. Jadi untuk pembuktiannya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan himpunan M sama dengan 3x ditambah 1 per x plus 3 kurang dari 1 x elemen M. Nah, kita memperoleh, kita pindahkan ruas untuk satunya itu menjadi 3x plus 1 per x plus 3 dikurangi 1 kurang dari 0. Nah, ini kalau kita operasikan, kita samakan penyebutnya akan menghasilkan 2x min 2 per x plus 3 kurang dari 0. Nah, kita dengan menggunakan teorema 7 diperoleh yang pertama 2x min 2 kurang dari 0 dan x plus 3 lebih dari 0. Nah, itu akan diperoleh, kita operasikan untuk mencari nilai x. Jadi diperoleh nilai x-nya itu x kurang dari 1 dan x lebih dari min 3. Dengan demikian diperoleh daerah hasil yang memenuhi kondisi yang pertama, yaitu x lebih dari min 3 kurang dari 1. Kemudian untuk kondisi yang kedua, di mana 2x min 2 itu lebih dari 0 dan x plus 3 kurang dari 0, diperoleh x-nya akan lebih dari 0 dan x kurang dari min 3. Nah, dengan demikian tidak diperoleh daerah hasil yang memenuhi keduanya, karena itu tidak mungkin ya teman-teman. Jadi, dari dua hasil di atas dapat disimpulkan bahwa M sama dengan x lebih dari min 3 kurang dari 1, di mana x elemen bilangan. Berikutnya pelatihan soal nomor 3. Tentukan himpunan I sama dengan x kuadrat lebih dari 2 x. Untuk yang adalah anggota dari
menyelesaikannya dengan cara faktor, yaitu dengan menjadikannya lebih dari 0 terlebih dahulu, sehingga kita akan memperoleh x kuadrat plus x min 2 itu lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x min 1 dikalikan dengan x plus 2 lebih dari 0. Kemudian dengan teori makna kita mendapatkan dua versi atau dua operasi, yaitu x kurang dari 1 lebih dari 0 dan x plus 2 lebih dari 0 dengan operasi pertama, sehingga kita peroleh x lebih dari 1 dan x lebih dari min 2. Overlap dengan pada judulnya didapatkan hasil x lebih dari 1. Kemudian operasi kedua kita mendapatkan x min 1 kurang dari 0 dan x plus 2 kurang dari 0. Maka di sini diperoleh x kurang dari 1 dan x kurang dari min 2. Di sini overlapnya adalah di yang x kurang dari min 2. Maka dapatkan hasilnya eksponensialnya adalah dengan cara menggabungkan dua operasi tersebut, yaitu kita mendapatkan x lebih dari 1 dan x kurang dari min 2. Nah, ini adalah anggota dari sebuah bilangan. Berikutnya adalah aduan soal nomor 4. Apabila 0 kurang dari a kurang dari 1, maka buktikanlah bahwa 0 kurang dari a kuadrat kurang dari a kurang dari 1. Kita dapat membuktikannya sebagai berikut. 0 kurang dari a kurang dari 1, di sini kan berarti bahwa a itu lebih dari 0 dan a itu kurang dari 1, sehingga a kurang dari 1 itu berarti bahwa 1 min a itu pasti lebih dari 0. Nah, kita dapat melihat bahwa a lebih dari 0 dan 1 min a lebih dari 0, itu kita dapat menghasilkan a dalam 1 min a itu akan menghasilkan a min a kuadrat yang merupakan lebih dari 0. Kenapa demikian? Karena keduanya adalah lebih dari 0, maka hasilnya lebih dari 0 juga. Ini dapat kita nyatakan dengan a kuadrat kurang dari a, dan kita lihat bahwa a itu lebih dari 0, maka a kuadrat itu akan lebih dari 0 juga. Dan karena 0 kurang dari a kuadrat dan a kuadrat kurang dari a, maka dapat disimpulkan bahwa 0 itu kurang dari a kuadrat dan kurang dari a. Nah, karena 0 kurang dari a kuadrat dan kurang dari a, dan a nya itu kurang dari 1, maka itu terbukti. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan penonton mengenai sifat dan kehidupan dengan Kalau kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.